Baik Bapak Ibu, karena kita terkejar waktu, kita langsung saja masuk sesi keempat oleh Profesor Insinyur Siti Nurmaini PhD. Kepada Ibu, disilakan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi saya adalah khusus sebenarnya dengan teknologi, ya, supporting saja. Jika ini pun tidak bisa, tidak akan merubah bahwa Bapak Ibu tidak bisa, gitu ya. Maksudnya gimana tuh ceritanya? Artinya kalau ini nggak bisa, mestinya bisa gitu buat apa namanya manuskrip itu ya. Bukan, Bu, saya nggak bisa ini, berarti saya nggak bisa, nggak begitu. Ini supporting. Supporting itu artinya bisa mempercepat atau meningkatkan kualitas. Tapi kalau nggak bisa juga bisa meningkatkan kualitas dengan cara sedikit manual. Jadi judulnya itu penggunaan teknologi. Next. Ya, teknologi. Teknologi itu Bapak Ibu pasti sudah tahu. Dia pasti punya sisi baik buruk. Sebelah kiri, sebelah kanan gitu ya. Bisa seperti mata pisau, bisa juga dia mensupport kita. Apapun itu, ya. Apalagi teknologi dalam bidang penulisan. Cuma membantu ya supaya kita lebih cepat melihat mana yang bisa membuat tulisan menjadi lebih bagus ataupun mendukung kualitasnya menjadi meningkat ya. Next. Ya, saya cepatkan saja yang bagian depan. Jadi saat ini Bapak Ibu ya, ini harus saya perkenalkan. Kenapa? Karena memang sudah masanya. Masanya revolusi teknologi dengan berkembangnya teknologi artificial intelligence. Mau tidak mau ya. Tadi pagi saya sempat mencari gitu. Hubungannya ini dengan dunia lah ya. Rupanya di Amerika itu UNESCO itu sudah membuat sebuah apa namanya sebuah buku ya untuk menghadapi ini, untuk pendidikan tinggi ya. Sebenarnya pendidikan tinggi di Amerika terbitnya tahun 2022. Artinya mereka sudah tahu ini akan mengancam gitu ya. Sehingga dibuatlah sebuah buku sebagai panduan. Nah, Indonesia kan mungkin agak sedikit jauh, tapi kan kita tidak bisa ini ya, apa diam gitu ya. Nah, jadi ada sebuah teknologi yang namanya teknologi artificial intelligence yang dikembangkan oleh orang-orang yang suka dengan software ya. Sebenarnya perangkat lunak ini sangat membantu sekali. Cuma etikanya nanti nih, karena saya juga nanti bahas etika, nanti akan masuk sana juga. Jadi harus diperhatikan, gitu ya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan pelanggaran pelanggaran bagian mana lah ya. Dia bisa memerintahkan ini untuk membuat apapun gitu lah ceritanya ya. Nah nanti pelanggarannya di etika aja lah, nanti kesana kemana-mana cerita. Itu ada 6 yang bisa membuat apapun yang disebutkan tahun sebelumnya terbit old. Tahu old ya? Habis gitu. Seperti contohnya Grammarly gitu. Dengan adanya ini habis Grammarly. Kenapa? Ya karena Grammarly misalnya dia tidak disupport AI, maka dia cuman manual kita masukkan, buka, lihat, masukkan gitu ya. Tapi kalau dia enggak, bisa diajak ngobrol, diskusi. Contohnya 6 itu ya, enggak sih sebenarnya lebih ya. Yang itu untuk mencari, mensummarize ya, untuk brainstorming pakai yang elicit.org, finding and synthesizing research paper dengan Research Rabbit ya, researchrabbit.com. Terus membuat mind mapping ya dengan Obsidian. Terus paper editing dengan Writepool. Nah, yang bawah itu ChatGPT. Nah, ini nih yang dibuat oleh UNESCO karena ini agak berkembangnya cepat sekali Bapak Ibu ya. 2021 versi 2, versi 2,5, versi 3, 3,5, 4, 4,5. Aduh, yang 4,5 luar biasa banget. Udah kayak manusia. 5 bulan ke depan, kalau dia terbit sampai ChatGPT yang 5, ya begitulah. Nah, jadi terus Bing Chat itu untuk dari Microsoft dan next Pak. Ya, itu Bard oleh Google, Hipotenusa oleh itu .ai itu, yang Humata oleh humata.ai dan Slide ya.
Saya tidak usah menjelaskan ini banyak-banyak ya, karena dari belakangnya juga materinya banyak. Tapi ini semuanya disupport sama AI. Artinya, Bapak Ibu bisa gunakan software-software ini untuk membantu kemana keperluannya. Misalkan untuk membuat presentasi, untuk mensintesis, untuk mereview jurnal. Dia bisa review itu di mana tuh? Humata.ai. Humata.ai. Itu kalau Bapak Ibu masukkan jurnal, terus review, dia mereview nanti. Nah, terus reviewnya kita ambil untuk mahasiswa S3 ya. Review 1, review 2, buat di tabel. Beres. Apakah itu diperbolehkan? Silakan. Nah, masalahnya tuh kan kalau kita nggak tahu ya, nanti di belakang-belakang kita harus tahu bagaimana sih kalau seandainya itu terjadi eh, dengan mahasiswa-mahasiswa S1 kita. Gitu. Misalkan mahasiswa kita disuruh membuat sebuah tulisan lah, suruh kita buat paper ya, suruh buat paper yang simpel gitu ya. Coba jelaskan ini. Dan dia minta tolong itu semua, 10 menit beres semua. Kita nggak tahu gitu kan. Nah, gimana caranya? Gitu. Nah, itu yang namanya yang harus kita perhatikan. Nah, kita sebagai dosen tuh jangan tidak boleh kepada mahasiswa kita, karena teknologi. Siapa yang bisa memotong perkembangan teknologi? Tidak bisa, revolusi itu ya. Revolusi terjadi ya sejak dahulu kala, ditambah lagi dengan pandemik COVID-19. Ya, orang IT nggak ada kerja di rumah. Itulah kerjaan dia kan, buat software-software yang sekarang itu menjadi seperti ya memberikan apa namanya sesuatu yang luar biasa mengerikan, tapi harus diterima ya. Dan itu silakan dilihat ya Bapak Ibu. Saya tidak mengajari itu, tapi itu mensupport kita. Ya seperti ChatGPT, Bapak Ibu tinggal memparafrase, tinggal mentranslate, tinggal meminta dia apapun diberikan oleh dia ke kita. Cuma dia tuh tidak tahu, dia itu kan mesin ya. Dia tidak bisa memberikan citasi yang betul. Dia tidak bisa memberikan referensi yang betul. Dia acak gitu. Kadang-kadang dimainkannya juga gitu ya. Kalau kita tidak paham di situ salah semua, bias ya. Dan suka apa namanya sembarangan dalam apa namanya memberikan data ya. Tapi kalau kita tahu ya kita bilang itu tidak betul. Nah, itu terjadi komunikasi dan dia bisa balas ke kita. Tapi kalau untuk definisi ya, itu dia luar biasa. Dan itu kalau yang tidak premium, kalau yang premium akan sangat bagus sekali. Nah masalahnya kan itu baru 4,5 ya. Kalau dia sudah sampai 7 atau 6 dalam waktu sampai 2023 aja ujung ya, 2024 awal, dia bisa masukkan citasi dan lain-lain, habis. Dia bisa meng-create sebuah artikel. Nah, yang ini yang kita jaga nih, kayak mana nih kita mengenalinya kan? Dia tetap aja kita marah-marah dengan mahasiswa, kita orang-orang teknologi sana tetap membangun teknologi itu. Oke, next Pak. Ya, jadi ini nih masuknya isu di situ ya. Kalau AI masuk, maka isu ini yang paling kuat. Sehingga penelitian tentang ini ke dalam situ, ke dalam si AI itu akan sangat besar sekali ya ininya. Apa namanya? Diperlukan ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat penelitian di bidang itu cepat diterima karena diperlukan, challenge-nya tinggi. Ya, next. Ya, persiapan ya. Tadi kan kita sudah belajar nih ya, sudah diskusi tentang dari pagi title sampai conclusion ya. Next. Itu namanya kita mempersiapkannya nih bagaimana. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menulis, baiknya kita menarget. Kalau Bapak Ibu kebalik nggak? Menulis dulu baru target. Iya kan? Iya. Kadang-kadang ngomong target dulu, Prof. Target dulu, tapi padahal enggak. Ya. Tadi nanti kan ada tuh, ada ceritanya Journal Finder gitu. Sebenarnya itu kayak mana ceritanya kalau ada Journal Finder? Itu Journal Finder tuh kalau papernya atau manuskrip Bapak Ibu di decline. Kalau reject, baru pakai Journal Finder. Tapi kalau di awal, tidak boleh pakai Journal Finder, harus di target. Targetnya bagaimana? Lihat itu, metriknya. Bapak Ibu harus kenal area dari risetnya. Kalau itu juga kadang-kadang nanya, Prof, ini cocok nggak ya? Nah, scope aja kita nggak tahu gitu ya. Bagaimana kita mau mencari jurnal yang cocok kalau scope daripada riset kita aja kita, ini di mana sih saya riset, bidangnya apa gitu. 2, Journal Citation Report. Mau ke WOS, mau ke Scopus, ya, kalau Indonesia Sinta, mana? Kita mau ke mana? Ya. Terus, jurnal metrik, H-index, SJR, site score, impact factor, kita harus tahu.
Apa bedanya site score? Apa bedanya jurnal impact factor dan lain sebagainya? Yang pasti semua itu adalah citasi artikel. Jadi citasi kepada jurnal ya. Semuanya tuh. H-index, SJR, site score, IF. Beda-beda nanti ininya. Nilainya ya. Tidak akan sama. Kok SJR-nya ada 10? Kenapa kok impact faktornya 0,5? Nanti gitu ya. Karena memang beda. Ya, dia punya masing-masing. SJR itu punyanya Scopus, site score punya Scopus, H-index juga gitu ya, ada Simago. Kalau impact factor punyanya Web of Science. Terus publishernya siapa? Awas hati-hati, apa beda publisher, apa beda database, ya? Apa bedanya Scopus dengan Elsevier, apa bedanya Scopus sama DOAJ, harus tahu gitu. Nah, karena waktu itu pernah ada yang tanya, Prof, siapa sih pegawai Scopus? Ada yang tanya. Kayak mangkel betul gitu. Kata sih, kenapa pegawai Scopus sebenarnya siapa katanya? Kamu mau tahu kalau seandainya Prof tahu boleh dijelaskan. Scopus itu punyanya si Elsevier. Dia cuma database. Cuma sendiri aja saya sudah bisa duduk di situ. Tidak perlu ada pegawai deh. Apalagi zamannya AI, duduk manis saja AI yang ngerjakan. Jadi tidak ada. Jadi Scopus itu database Bapak Ibu. Tahu database? Basis data. Tahu basis data? Komputer aja duduk di situ udah basis data gitu. Jadi dia tidak ada perlu pegawai. Kalau pegawai itu kalau di perusahaannya siapa? Elsevier itu perusahaan. Nah di situ ada orang-orang yang duduk di situ, ya. Terus siapa itu? Wiley, Sage, Nature, Taylor and Francis, Elsevier, Springer, siapa itu? Nah Bapak Ibu kenali. Ini siapa nih? Publisher semua. Terus bagaimana history? History dari jurnal. Kenapa perlu? Karena kalau ada kadang-kadang jurnal itu ya, kadang isunya kosong gitu. Isu 1 ada, isu 2 kadang cuma 2, lompat isu 3, hati-hati ya. Yang jurnal kayak itu hati-hati karena bisa terlempar. Scopus kan nggak mau kurang dari misalnya 10 gitu ya. Terus editorial informasinya kayak mana? Ya, jangan-jangan udah meninggal editorialnya atau iya. Belum tentu, Pak. Editorial bukan websitenya yang mati, orangnya. Enggak, Pak, enggak. Mati orang. Enggak. Enggak. Karena itu kalau seandainya ada satu editor yang meninggal ya, kita tidak tahu ya. Nah, jangan-jangan dia menghandle paper kita lama itu bisa. Karena ya kayak gitulah ya nanti. Terus ranking artikel, metrik tuh ranking di dunia maya. Artinya di Twitter, di Facebook ya, di LinkedIn, di Instagram gitu ya, itu namanya Almetric. Next Pak. Ya, nah tadi pagi sudah ya Pak, kalau nggak salah saya dengar tuh dari Pak Ali Khomeini ya, dia menjelaskan ke Bapak Ibu tentang jenis-jenis artikel ya. Nah yang paling sering kita tuliskan adalah artikel manuskrip yang berasal dari hasil penelitian. Oke, itu namanya yang satu ya. Yang letter, itu biasanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang S3. Letter itu biasanya dikit ya. Kalau yang review, jarang. Review itu biasanya untuk profesor atau invited ya, authors ya. Karena dianggap dia sudah mumpuni betul di bidang itu sehingga diminta untuk membuat review paper. Itu tidak perlu penelitian, hasil penelitian, dia boleh melihat artikel orang lain udah publish sebanyak 500 terus disintesis jadilah sebuah review paper. Nah, next Pak. Sekarang ya kita kan sudah tahu namanya paper-paper kita itu kan yang kita hasilkan dari penelitian itu kan ada data ya. Ada ide, ada macam-macam di situ. Selama ini kita tahunya kita cuma mengirimkan ke jurnal-jurnal yang ada editornya, ada reviewernya ya gitu. Terus pernah nggak kebayang bahwa jurnal artikel itu ataupun manuskrip itu nggak jadi terbit jadi artikel, terus kecuri datanya, idenya, ada kan? Pernah kan? Kepikirkan ini kayak mana lah? Ini nanti direview 1 tahun gitu. 1 tahun direview bisa nggak ini diambil orang? Padahal data ini data di Sumatera Barat sensitif sekali. Misalkan saya nggak tahu ya, saya sebut aja terumbu karang di
laut mana gitu, yang tidak ada di tempat lain, cuma ada di sini, di Laut Sumatera Barat. Nanti diambil orang nggak ini? Kemungkinan besar diambil orang ada. Idenya diambil orang ada. Makanya yang ada satu lagi ini di dunia yang disebut dengan open science. Jadi science itu ada dua. Science yang kita baca harus melalui, kita tahu harus melalui harus bayar dulu. Satu lagi yang kita baca ataupun kita publikasikan tanpa perlu membayar. Itu namanya open science. Nah, apa bedanya? Ya, bedanya kalau dimasukkan ke sini ini namanya repository digital. Repository digital dengan sebuah unique number atau DOI. Kalau publish di sini tidak ada yang mereview. Titip dulu. Tapi dapat DOI. Udah kebaca dunia. Terus saya mau submitkan lagi ke jurnal. Misalnya saya mau submitkan ke jurnal Elsevier ya, punyanya si perusahaannya si Elsevier. Nah, itu sudah publish di situ dulu, nggak apa-apa. Sudah dibaca orang, nggak apa-apa. Cuma syaratnya Bapak Ibu tidak boleh ada kesamaan dengan orang lain. Karena kan tidak ada yang review. Kalau sampai ada kesamaan, pasti kita dijabri orang tersebut dan dianggap kita plagiat. Ya, originalitasnya harus tinggi. Kenapa? Kalau yang biasa-biasa saja masuk situ, nanti ya ini ya, untuk apa gitu ya? Dicuri juga enggak gitu. Nah, yang tadi yang saya sebut misalnya ada kearifan lokal yang kalau ini dimasukkan ke dalam sebuah manuskrip dan disubmit mungkin lama bisa tercuri. Nah, itu namanya open science ya. Di situ ada ada berapa tuh? 4 ya betul. 4 URL. Misalnya satu ke arsip itu untuk science ya. 2 itu adalah Medship untuk medical, 3 itu Research Square untuk multidisiplin, dan keempat itu untuk sosial. Nah, di sini jadi juga nanti larinya ke etika. Ya. Ya. Kenapa? Karena kita itu kan kepingin apa namanya tulisan kita dibaca, sebenarnya itu kan. Ya. Nah, nanti bagaimana kita mau orang lain membaca itu suka ada trik-trik yang sedikit melanggar gitu ya. Nah, dengan adanya open science orang nggak berani karena itu tidak ada yang mereview sama sekali. Ya, dan juga menyelamatkan data kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya tulisan, kalau bidang saya nih, computer science ya, karena saya suka menghasilkan sesuatu yang ini kalau nggak submit sekarang nih, ya 2 bulan lagi ini keduluan orang gitu ya, old ya, saya taruh situ. Nanti dibaca orang. Cuma saya mau submit lagi ke jurnal, boleh. Itu namanya open science dan Bapak Ibu boleh coba. Ya. Apapun, ya. Tapi hati-hati jangan sampai ada kesamaan dengan orang lain ya. Dan kalaupun salah gitu ya, jangan fatal sekali. Kalau salah fatal sekali itu sudah keluar Bapak Ibu, ada DOI-nya. Seumur hidup muncul itu yang salah itu. Gitu ya. Tidak ada yang bisa nariknya karena itu sudah muncul di repository digital. Tercrawling oleh Google, tercrawling oleh siapapun, kemana-mana sedunia ini muncul. Kayak mana kita mau membatalkannya gitu. Kalau itu salah. Makanya masuk di situ benar-benar dipikirkan bahwa itu tidak salah. Memang ini sudah yang sudah diteliti, cuma takut aja tercuri dan lain sebagainya. Next, Pak. Nah, jadi kalau kita sudah siapkan jurnal target kita apa, gitu ya, yang mensupport kita softwarenya apa, gitu ya. Terus metrik-metriknya kita pahami juga. Mau masuk ke open science atau close atau peer review kita sudah putuskan. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih nyari ini ya kan, untuk jadikan referensi, kan harus dibaca. Nggak bisa referensi punya orang kita ambil. Punya orang ada 30, kopas aja gitu. Copy and paste ke tempat kita, 30-30-nya nggak nyambung, nggak apa-apa. Nggak bisa, ketahuan sama editor langsung di-reject. Jadi kita harus cari itu harus baca dulu. Ya minimal baca abstrak. Nah dari mana kita baca? Atau kita cari itu dari situ bisa. Ya. Kalau punya langganan Scopus, bisa dari Scopus langsung. Kalau dari yang kedua itu publish or perish itu cuman menemukan judul, ya, tapi tidak ya yang cocok-cocok lah gitu. Atau yang tadi di depan saya sudah buat beberapa itu kan beberapa alamat itu ya boleh dicoba. Research Rabbit itu bisa mencari itu. Google Scholar biasa saja ya. PubMed itu untuk medis. Nah yang 2 di bawah itu ya yang suka kita pakai. Ya, sudah senyum-senyum udah tahu. Yang 2 di bawah itu dipakai, asal tidak dijual, insya Allah nggak apa-apa.
Kalau jual, kalau jual berdosa. Next. Ya, reference manager. Kayak Zotero, Mendeley. Dipakai. Kenapa? Tadi beberapa narasumber mungkin ada ya, saya nggak kedengeran gitu, yang menyinggung tentang style. Ya, guideline for author. Nah, guideline for author itu kan terserah si editor maunya. Kalau seandainya tidak pakai itu, alangkah ribetnya mengubah style untuk referensi. Bisa saja loss atau salah malah. Jadi kalau dengan menggunakan itu tinggal klik aja beres. Ya. Dan guideline for author itu penting sekali Bapak Ibu, karena disitulah posisinya kita mengikuti keinginan editor. Ya. Kalau tidak diikuti, itu malah bisa membuat artikel kita atau manuskrip kita reject awal ya, karena tidak cocok dengan dia. Ada yang standarnya biasa-biasa saja ya, ada yang pengen seperti itu pas di submit. Ya, next. Ya, selanjutnya setelah tahu nih, sudah siap ya? Udah beres kan? Cara menulisnya sudah diajarkan oleh teman-teman narasumber, jurnalnya udah tahu yang mana dituju, terus sudah tahu nih mau di submit kemana gitu, open science, close science, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita harus kenal jurnal predator. Apa itu jurnal predator? Jurnal predator adalah jurnal apa? Apa? Hah? Yang tidak label? Abal-abal. Ya apa abal-abal itu? Apa yang tidak jelasnya apanya? Spesifik, sedikit saja spesifik. Cloning apa? Bukan yang lain. Lebih spesifik lagi? Apa? Yang lain Bu, lebih spesifik lagi. Lebih jelas lagi bahwa itu sebetulnya yang dinamakan jurnal predator. Jurnal ya tidak diakui itu kenapa? Terbitnya cepat, nggak masalah. Ada yang tahu? Tidak ada review. Itu yang penting. Ya, tidak ada review, tidak ada proses review. Hari ini masuk, besok keluar. Yang kata Bapak tadi cepat itu ya. Hari ini masuk, 2 hari keluar. Berarti tidak ada proses review. Yang paling penting itu kan ada reviewnya. Itu ya. Jadi kalau kata si yang 1, 2, 3 itu ya sama sebetulnya. Dia dengan istilah dia. Jadi tidak ada definisi. Jurnal predator tidak ada definisi. Next, Pak. Ya, itu kenapa munculnya jurnal predator itu? Karena 3 itu. Coba Bapak Ibu ada nggak masuk di antara 1, 2, 3 itu? Rasa-rasa? Nggak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena banyak sekali yang di posisi 2 Bapak Ibu. Tahu itu jurnal predator yang agak sedikit, aduh gitu ya. Tapi lumayan lah Prof, nanti kalau saya nulis di situ terbit terus ada Scopus gitu ya Bu ya. Betul Bu? Ibu ketawa, apa Ibu adalah korban atau Ibu ada pelaku? Lumayan lah, waktu itu malah, Bu, saya ini sebenarnya malu ngomong. Kenapa kata saya ya? Kayak gini juga. Sebenarnya saya ini ada di kelompok 2 itu Bu. Terus saya ketawa, kenapa? Saya tuh pengen punya saya tuh banyak dulu. Nanti kalau udah banyak tuh baru nanti kayak Bu Siti katanya, geser ke tempat yang baik. Aduh Pak, kata saya. Harusnya sekarang gitu. Kenapa? Ya katanya soalnya teman-teman saya nah ini ya. Sudah banyak, sudah H indeksnya tinggi. Artinya semu ya. Itu. Betul nggak? Semu kan? Dia mau punya H indeks, dia mau punya dokumen di Scopus banyak, cuman melalui yang seperti itu. Kalau seandainya itu discontinue, nangis nggak? Nangis. 10, alhamdulillah 10, publish ya, punya 10 H indeksnya, nah H indeksnya jadi misal 3, oh, sudah senang sekali ya. Asisten ahli soalnya, asisten ahli punya tulisan 10 di Scopus, H indeks 3, bangga sekali. Discontinue 7. Tinggal turun jadi 0, nangis lah, sudah bayar gitu ya. Belum lagi itu ada data sepanjang hayat dikandung ya, terpublish lama ya, terdeteksi. Oke. Jadi jangan jadi yang kalau yang nomor 1 oke lah, tidak tahu diberitahu geser gitu ya. 2, 3, yang 3 itu yang parah ya. Yang 3 itu biasanya sudah ini apa namanya? Mengambil keuntungan gitu ya, sitasi, saling sitasi, masukkan apa namanya ke konferensi banyak-banyak gitu ya. Terus misalkan masukkan konferensi 10, masukkan 1 jurnal, konferensi belum terbit, jurnal terbit, konferensi sudah disitasi. Begitu konferensi keluar 10.
Ibu jangan ketawa. Betul. Jadi kan kayak aneh, baru publish ini konferensi ini. Sudah ada 10 sitasi gitu di jurnalnya itu. Di jurnal yang, artikel di jurnal yang bersangkutan itu jadi 10 karena konferensinya keluar. Padahal itu tadi dia baru diterima. Paparan pun belum, tapi disitasi sama mereka. Nah, itu ya, itu adalah yang bagian 3. Next, Pak. Ya, itu ya parameternya. Yang inilah yang mudah dilihat. Satu, tidak ada proses review. Satu lagi yang hati-hati adalah banyaknya penulis satu negara itu numplak di situ. Kayak Indonesia. Indonesia nulis di satu jurnal, misalnya namanya, apa tuh nanti ada di situ ya. Dari 1000 publish, dari 1000 dokumen yang publish, orang Indonesia ada 800. Misalnya. Itu tanda-tanda itu mau discontinue. Tanda-tanda itu indikasi ke predator. Kenapa? Karena orang Indonesia dikejar BKD, dikejar luaran penelitian, dikejar universitas, betul nggak? Harusnya kan bukan itu. Ya, kalau seandainya kita bisa nulis di tempat yang cinta saja, tapi tidak yang apa namanya kita ragu-ragu gitu kayak di predator kita sabet aja gitu bayar penting publish, lebih baik yang itu ya Bapak Ibu. Terus websitenya juga tidak asli, hati-hati ya, dari jurnal-jurnal yang di hijack atau dibajak, itu juga bisa. Satu lagi, data historinya tidak lengkap tadi ya. Jadi kalau di luar itu bayar mahal, termasuk nggak? Enggak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bayar mahal ternyata termasuk itu predator, jadi susah saya ya. Saya masuk di jurnal-jurnal open access itu, bayarannya 60 juta gitu ya. Tapi kan tidak. Memang kayak gitu. Ada Nature yang paling tinggi sekali, harganya 150 juta. Saya mau bayarin coba. 200 juta masuk di sana. Ya, Nature Communication. Masuk sana tuh 120 juta. Masuk sana gitu. Mau bayar, bayar. Kalau nggak mau ya sudah keluar. Itu nggak, mereka nggak peduli. Kayak gitu. Jadi bayar mahal, terbit cepat, belum tentu juga. Ada yang kita tiba-tiba di-invite ya. Kalau di-invite cepat, 2 bulan beres. Karena di-invite, silakan masukkan sini. Kami ini mau publish nih, 3 bulan lagi buat. 3 bulan keluar, terus jadi predator? Enggak. Yang pasti tidak ada review. Kalau tidak ada review, tidak. Kecuali kalau invited. Invited itu memang diundang ya, tidak. Reviewnya biasanya tidak ketat lagi. Next, Pak. Ya itu, tidak ada review ya. Ini yang subscribe atau kita yang bayar ya, Gold Open Access, orang yang bayar ya, penulis yang bayar, itu ada reviewnya. Next, Pak. Itu saya coret. Berarti itu yang tandanya mengarah ke indikasi predator. Next. Ya, ini contohnya. Beberapa jurnal yang banyak orang Indonesianya ya. Ada yang 1.300, 800 orang Indonesia. Journal of International Dental and Medical Research. 1.300, 800 orang Indonesia. Pakistan Journal of Nutrition, 400, 200 orang Indonesia. Enfermerica Clinica, itu juga sama. Ya. Jadi, tadi Pak Ali Kumaini cerita, Prof, yang itu tuh ternyata sudah didiscontinue katanya, yang ada di listnya ini kan. Oh ya Pak, kata saya pasti dia akan didiscontinue, entah kapan ya. Jadi janganlah masuk ke tempat yang orang Indonesia banyak. Terus tahu dari mana, Bu? Kami kalau itu tidak orang Indonesia banyak, lihat dari histori kan. Histori lihat Indonesia, publikasi sana. Besok Indonesia lagi, tuh Indonesia lagi. Ya sudah, jangan ke situ lah cari tempat. Next, Pak. Itu penyumbang kita yang biru itu Indonesia. Itu jurnal artikel kita di jurnal Predator ya, yang di discontinue. Nah itu tuh yang biru. Yang warna merah itu siapa? Malaysia ya. Kita kan diomongin mengungguli Malaysia ya. Ya kuantitas jumlah ya, dalam jumlah. Jumlah juga proceeding kan. Nah begitu masuk ke jurnal ya, itu banyak yang discontinue tuh. Terlempar lah gitu, jadi terbanyak gitu ya. Yang bawa-bawa itu kayak Singapura nggak ke lawan. Artikel mereka di jurnal-jurnal hebat semua ya. Di kualitas kita memang masih kurang. Makanya Bapak Ibu harus buat yang berkualitas. Sudah, jangan capek-capek buat manuskrip yang berkualitas, ikut di apa namanya? pelatihan ini. Terus diem-diem submit ke jurnal Predator. Aduh, ngajak-ngajak itu ya, ngajak-ngajak mentornya ke tempat yang mengerikan. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya ragu, di Japri aja. Misalkan sama saya,
tolong minta cekkan atau gimana ya, boleh, nggak apa-apa. Lewat dari waktu ini pun kita masih bisa dihubungi ya, di WA saja. Next, Pak. Nah, untuk melihat apakah jurnal itu rada-rada ke sana, itu pakai 3 itu. Satu, Think Check Submit, Science Wrap, dan penanda akses terbuka, atau www.qom.au. Cek saja ya, next. Ya, ini contoh dari websitenya yang Think Check Submit, next. Science Wrap itu ada tempat berdiskusi ya, jadi ketahuan. Kalau Bapak Ibu ragu bisa masuk ke Science Wrap, tulis saja. Misalnya, ini jurnal ini, ya dalam bahasa Inggris ya, apakah diragukan? Nanti banyak yang jawab. Iya banyak. Teman-teman kita di situ tuh memberikan informasi gitu. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, nanti mereka nggak ngerti bahasa Inggris ya. Next. Ya ini juga nih. Ya kalau jurnal yang dituju itu tidak ada di sini, itu aman ya. Karena ini penanda akses terbuka. Jadi dia kalau yang predator muncul di sini. Next. Nah ini ya. Satu, translator tool. Kalau dia ada AI, itu masih bisa digunakan. Kayak Google. Google Translator itu ada AI-nya, ya. Dia semakin baik, cuman masih kalah dengan ChatGPT, masih kalah. Microsoft Translator, Bing Chat ya, itu juga bagus ya. Yang di bawahnya juga, ya. Jadi yang di luar ini nggak usah pakai, yang free aja, cari aja yang bagus. Next, yang ini tidak dipakai lagi kalau saya. Boleh aja dipakai. Kalau Quillbot kan cuma satu fungsi kan? Iya betul. Saya nggak mau cari satu fungsi. Kalau saya belanja, saya mau masuk tempat yang saya mau apapun ada. Palu gak ada, gitu. Palu mau gua ada, itu di situ. Yang di depan tadi, iya Cimehong siapa? Ya, kayak gitu. Boleh kalau mau Bapak Ibu cuma mau paraphrase saja ya, Pak, beli aja Quillbot yang itu ya, yang sudah premium ya, jangan beli yang ya, jangan pakai yang trial, sama aja nah ada bagus. Tapi kan dia cuma paraphrase, kita ngeluarin uang cuma untuk itu, yang lain-lainnya nggak ada gitu ya. Ada yang open source, pakai aja yang open source. Translator ya segala macam itu. Next. Ini juga ya. Kalau grammar checker tuh buat apa sih? Grammarly buat apa? Iya. Iya. Grammarly kan dicek aja kan? Beli itu kan, walaupun di Shopee 100.000, tapi kan beli, pakai uang juga 100.000. Kalau minta tolong dia, please, misalnya minta tolong buatkan saya kalimat seperti ini yang strong. Tek keluar, bahasa native bukan bahasa kita. Dia selesai kan sama dia. Nah, nanti tapi di etik ya, nanti saya akan kasih role ya. Jadi silakan pakai yang ada. Kalau mau pakai AI silakan, tidak juga nggak apa-apa. Next. Karena supporting, submission. Setelah beres semua, sudah dicek, sudah di apa-apa, sudah di grammar, sudah di Grammarly, sudah di Quillbot, sudah di semuanya beres ya. Tinggal kita mau ke submit ya. Sudah dipilih ya ini next. Ya. Tadi sudah pakai Journal Finder kalau reject. Terus proof edit kalau dulu ya, dulu itu saya sering kali proof edit. Kenapa? Karena bahasa Inggris saya nggak bagus untuk masuk ke jurnal-jurnal yang bereputasi kan. Sekarang sejak ada yang tadi saya sebut, nggak lagi minta tolong dia aja. Kenapa saya sekali proof edit tuh sekitar 6 juta sampai 7 juta Bapak Ibu. Nggak main-main ya, pakai Enago kah, pakai AJE. Si AJE itu sampai sekarang email terus, kenapa sudah lama nggak proof edit, katanya nggak ada. Saya bilang nggak lagi karena saya sudah pakai ChatGPT. Dia bilang iya betul ya, 7 juta. Kadang-kadang reject, kita perbaiki, balik lagi situ ya. Bayar lagi. Sekarang tidak lagi, ada dia. Kenapa? Semua yang saya perbaiki, saya lempar ke dia, tolong diperbaiki. Tapi bukan nyuruh dia yang buat. Awas ya. Hati-hati nih, nanti kena etikanya ya. Saya tidak meminta dia, saya yang nulis, tolong dirapikan gitu. Artinya kan idenya dari saya, dia cuma bantu. Persis sama kayak Grammarly. Cuma Grammarly kan ya ngecek grammar saja. Sekarang satu paragraf penuh, jebret langsung situ keluar, udah bagus saja. Tarik. Yang mengimprove sih oke. Yang nggak boleh itu mengimprove itu arti kita yang buat ya. Struktur tulisan dari awal sampai akhir kita yang nulis, kita yang buat. Ide dari kita beres semua. Cuman kita bukan native. Saya orang Indonesia.
gitu kan? Bahasa Inggris saya kadang-kadang ngomong itu juga yang bagian sini nggak terbaca oleh ahlinya bidang saya. Ya. Kadang-kadang dia ngomong, ini kamu ini mau ngomong apa sebetulnya? Perasaan tuh udah betul ya, udah banyak yang baca tuh, udah terbaca, tuh udah. Tapi buat mereka yang ahli itu tidak terbaca, nggak tahu saya. Ya, karena mungkin mereka harus bahasanya bahasa formal sekali ya, yang membawa ilmu itu supaya dia bisa dibaca oleh orang lain. Nah, saya rasa di bagian situ saya lemah sekali. Nah, ya sekarang supportingnya dari situ. Oke. Similarity checker, submission, system, cover letter, dan graphical abstract. Yang ketiga, similarity itu hati-hati. Semakin kuat AI, semakin itu dikuatkan juga. Ya. Sudah muncul kan, Turnitin plus AI. Authenticate plus AI. Ya. Dia mau melihat apakah yang Bapak Ibu tulis itu dibuat oleh artificial intelligence. Dan disarankan juga oleh UNESCO, semua perangkat-perangkat yang akan memeriksa itu harus plus AI juga. Nah, udah segitu ya, udah sampai segitunya. Jadi kenapa masih berlaku? Misalnya Bapak Ibu membuat itu ya, itu terbaca bahasanya si mesin itu terbaca masih sama. Kalau AI sama-sama dilawan sama AI itu terbaca ya. Jadi dia itu tetap saja tidak boleh similarity-nya tinggi. Apalagi ke satu sumber ya. Satu sumber misalnya nih di jurnal itu, artikel itu di jurnal itu 10% itu langsung ditolak biasanya. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Itu terbaca nanti. Jadi similarity checker itu tetap nggak bisa lepas. Submission system artinya jangan melalui email. Kalau Bapak Ibu submit menggunakan editorial website, jangan menggunakan email. Cover letter harus ada. Apa itu cover letter? Graphical abstract juga option. Next. Nah itu ya, itu adalah jalannya dari proses submission kita. Jadi sebuah jurnal cuma ada 2 orang yang akan menentukan apakah manuskrip kita layak atau tidak. Yang pertama adalah editor. Editor itu yang punya jurnal. Dia tidak ingin menerima sebuah manuskrip yang menghabiskan waktu dia, yang menghabiskan waktu reviewer, yang memperburuk kualitas. Itu 3 itu ya. Kalau dianggap ini tidak cocok, atau yang ini nanti malah membuat membuat jurnalnya menjadi tidak disitasi, maka dia tidak akan menerima. Jadi editor itu dirayu dengan cover letter. Kayak gitu. Cover letter itu apa? Surat cinta kepada editor. Menyatakan ini loh yang saya buat, ini yang saya buat ini tidak pernah orang lain buat. Ini yang saya buat ini kekuatannya. Ini yang saya buat ini menggunakan data kearifan lokal yang cuma ada di Sumatera Barat. Tempat lain nggak ada. Tulis di dalam cover letter. Walaupun itu optional, submitkan. Ya. Kalau editor beres, ya, editor lewat nih, reviewer itu lebih soft ya, lebih baik gitu. Lebih senang saya di reject sama reviewer. Kenapa? Dapat hasil. Kalau editor yang reject kita, awal aja, bersih, udah gitu, nggak ada apa-apa, out of the scope lah, bad English-nya panjang lah, gitu. Nggak cocok ini dengan tulisan guideline for author lah, referensinya kurang lah, dia memperhalus ya supaya kalau dibilang ini kayak apa ini nggak ada gitu ya, jelek gitu kan. Dia tidak seperti itu ya, dunia itu kan selalu menganggap bahwa kita itu kolega, sama-sama ya ingin memajukan ilmu pengetahuan, sehingga nggak boleh membuat statement yang sedikit menjatuhkan lah ya, nggak boleh gitu ya. Itu kan hak azazi kita mau sampai di situ, dan dia tidak boleh ngata-ngatain kita gara-gara itu. Jadi dia halus. Tapi kalau reviewer, walaupun dikata-katain sama reviewer, tapi ada apa yang salah gitu. Oke ya. Nah, jadi reviewer itu yakinkan Bapak Ibu lolos dari editor, masuk ke reviewer. Next. Ya, ini journal finder kalau nanti kita reject. Next. Masukkan ke sini aja ya, gampangnya journal finder itu kan buka aja yang tadi ya, semua URL-nya, masukkan judul, abstrak, dan ada keyword, ada yang nggak ada keyword, dan enter. Next Pak.
Nanti begitu ya, cuma ada itu. Next. Ya itu ya, ada jurnal yang disarankan. Jurnal-jurnal yang disarankan itu Bapak Ibu cuma perlu lihat adalah acceptance rate-nya berapa, terus satu lagi time to first decision-nya kapan. Apa itu acceptance rate? Acceptance rate itu adalah berapa banyak yang mau diterima. Ya. Kalau 100 yang submit ke sana, kalau acceptance rate-nya 10% berarti cuma 10. Kalau 1000, 100. Kalau acceptance rate-nya 5%, 5. Masuk nggak kira-kira situ? Kalau yakin masuk, ya masukkan. Jadi carilah yang tinggi-tinggi dikit lah. Yang 23, 25, ada yang 40. Ya, nggak menjadi kalau dia jadi 40% lalu itu jelek, nggak seperti itu ya. Terus time to first decision itu apa? Itu adalah keputusan awal editor apakah manuskrip kita boleh lanjut ke reviewer. Ya, kalau time to first decision-nya itu 4 bulan gitu. Nah, situ manyun gitu nungguin 4 bulan itu ya. Review nggak gitu ya. Setelah pas 4 bulan reject gitu ya. Nah, jadi mendingan yang cari yang 1 minggu, ada yang 3 minggu gitu ya, ada yang 1 bulan lah gitu ya. Jadi dia mengeluarkan decision nggak? Enggak. Mereka tidak mengeluarkan decision. Nampak di dalam editorialnya saja tulisannya under review. Ah, itu yang kita perlukan. Kalau decision from editor, ya, atau pending decision, cari sudah cepat-cepat ke jurnal lain karena manuskrip Bapak Ibu pasti di-reject. Karena editor tidak pernah mengeluarkan decision di awal. Dia itu setelah reviewer baru decision dia. Kalau time to first decision bilang si editor bilang decision waiting ya gitu ya. Waiting decision from editor sudah pasti reject, ditolak. Kayak gitu ya. Udah waduh keluar decision. Aduh rejected ini dah pasti. Ya, pasti. Karena dia mengeluarkan keputusan itu karena ini ditolak gitu. Kalau enggak, oh dia bilang, oh bagus nih, under review langsung gitu. Tombolnya berubah under review gitu ya. Jadi itulah early rejection. Next Pak. Ya itu sampel professional proof edit nggak saya pakai lagi. Kalau mau kalau perlu silakan aja next. Similarity checker juga gitu. Yang ini ya, yang authenticate tetap dipakai. Plagiarism checker tidak terlalu bagus ya karena dia yang diakui cuma 2 ya, Turnitin dan Authenticate. Next, Pak. Nah, ini revision before submission itu perlu, sebelum submit betul ya. Jadi dibaca lagi, kita aja yang baca. Tapi yang baca tuh jangan ibu lagi, bapak lagi, ibu lagi, bapak lagi. Suruh orang lain. Kenapa? Kita tuh kan suka kepedean gitu ya. Kalau kita baca udah kayak bagus aja sedunia tulisan itu ya. Udah, Prof, ini udah bagus betul ini. Kayak orang lain nggak kalah semua nih. Begitu dibaca kawannya nanya, yang kamu masukkan di paragraf 1 ini apa? Temennya aja nggak ngerti gitu ya. Oh rupanya dia tidak mau membacakan ke temennya karena dia takut nanti temennya nggak ngerti gitu. Jadi jangan sampai temen kita itu paham apa yang kita tulis. Kan ada kelompok ya, ada afiliasi yang rame-rame itu ya, autor-autornya. Pastikan itu ada beberapa reason for early rejection. Dibaca aja Bapak Ibu ya. Kita waktunya mepet. Next. Reason for early rejection lagi di bagian preparation. Itu juga lihat ya, beberapa bagian ya. Nah, itu selalu saya bilang read the guide for authors, ya. Di sini nih. Ya. Guideline for author atau guide for author itu perlu sekali Bapak Ibu baca. Karena itu berhubungan dengan early rejection. Betul. Karena kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan editor pasti reject. Di mana kita melihat itu supaya kita tertolong? Di guideline for author. Lihatlah, ya kalau tadi nih ada yang menjelaskan tentang judul, narasumber. Lihat guideline for authornya, maunya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang dia ada sedikit menjelaskan tentang judul. Ikuti dia. Bapak Ibu mengikuti narasumber juga mengikuti guideline for author gitu ya. Narasumber itu kan menyampaikan hasil yang sudah dilakukan seperti saya ya, hasil yang sudah saya lakukan. Tapi beda nih kalau seandainya Bapak Ibu dari sosial mau masuk ke jurnal-jurnal yang sedikit beda. Ya. Karena tadi ada pertanyaan apakah kita harus mengikuti apa tadi? IMRAT, betul ya? Ada yang tidak. Ada yang tidak. Itu ya. Jadi kalau tidak
sesuai dengan guideline for author. Bapak Ibu tulis pakai Imran, reject. Ya, itu digunakan, jadi statement dari kita juga narasumber itu menguatkan ya, tapi guideline for author yang jadi utama. Oke ya, Bapak Ibu ya, baca. Nah itu early rejection semuanya lari ke guideline for author. Karena itu punya editor. Editor ini penguasa jurnal. Dia memiliki GFA. Kalau GFA kita tidak sesuai dengan dia, satu, reject. Dua, baca publikasi yang terbit di jurnal itu. Lihat stylenya, gimana sih stylenya artikel yang diterima sama editor ya? Kayak mana sih dia membuat judul gitu ya? Kayak mana sih dia membuat abstrak gitu yang, oh dia buat abstraknya kayak gini. Ada key point-nya. Key point itu yang Bapak Ibu pasang di artikel Bapak Ibu, di manuskrip Bapak Ibu supaya lolos juga ke jurnal target. Next. Ya, gini ya, editorial ada di situ semua. Jadi nampak itu. Misalnya kayak gitu. Two reviewers accepted, berarti di artikel yang nomor 1 itu ada 2 reviewer yang menerima. 2, transfer. 2, transfer kemana? Ya. 3, submission sent to production. Artinya yang paling bawah itu sudah terima. Yang kedua itu di-reject, cuma tidak cocok ya. Jadi ditransfer ke tempat lain. Yang nomor 1 adalah manuskrip yang di-review. Oke ya, beda-beda kan kelihatan. Next Pak. Cover letter. Nah, cover letter itu punya saya. Nah, itu contohnya ya. Pokoknya narsis aja Bapak Ibu situ ya. Kita kan nggak kenal sama editor, bukan keluarga juga gitu ya. Kenapa malu? Iya kenal ya. Bukan orang Indonesia juga. Saya buat di situ ya. To the best our knowledge, we are the first to implement. Artinya apa kalau the first? Saya satu-satunya gitu. Yang pertama kali lah gitu, the first. Kalau dia lihat, kepedean betul ini. Jadi saya kemarin baca ya, ada manuskrip saya, bukan manuskrip, artikel saya yang diambil sebagai sitasi satu paper ya. Satu paper yang sudah publish juga, Nature ya. Impact Factor Nature itu kalau nggak salah 30 ya. Saya kaget ya, cek nih. Dia sitasinya gimana? Saya pengen tahu, apa dia bilang? Oh, kejam sekali dia menjelekkan punya saya. Tapi tidak apa-apa gitu. Dia bilang gini, ada satu paper yang membuat sebuah penelitian sangat ambisius. Dia bilang punya saya, ya. Siti Nurmaini et al. Ya ampun, kenapa ambisius? Karena saya orang Indonesia membuat riset yang aneh, sedikit aneh dengan data yang sedikit. Ambisius karena saya masuk di data medis kan ya. Saya masuk di data medis yang tidak banyak, saya pakai misalnya cuma 50 pasien dan saya bilang saya yang paling the best. Nah gitu. Tapi kan dia publish dan dibilang sama si yang itu tadi si yang Nature Digital Health ambitious project. Aduh, biarin saja. Saya nggak kenal juga gitu. Tapi dia sitasi. Ya, itu pengalaman. Saya bilang ke tim saya, oh apa-apa Bu, nanti besok kita submit lagi, tidak ambisius bahwa itu memang bisa dianggap bersaing di dunia. Kayak gitu. Oke Bu. Saya memberikan insight loh. Jangan takut, jangan nggak pede. Ya, walaupun kita orang Indonesia, walaupun susah sekali dapat data sedikit, kita mau mengalahkan sana, yang mau kesetaraan dengan orang-orang sana, walaupun dia bilang itu, waduh itu ini begini, biarin saja. Toh nanti kan dia sudah duluan risetnya, kita baru. Dia sudah 30 tahun, kita baru 2 tahun atau 4 tahun. Ya tentu saja beda. Nanti kita akan menyamakan dengan mereka. Ya itu ya. Next, ini cover letter template-nya. Next. Ini abstrak, graphical abstrak. Ya, graphical abstrak itu adalah bagaimana Bapak Ibu membuat abstrak yang dalam 200 kata menjadi sebuah gambar. Gambarnya tidak sebenarnya yang saya kerjakan di metodologi ya. Apa sih cuma 4? 1 data acquisition, 2 pre-processing, 3 detection dan 4 metric evaluasi. Kerjaan itu orang computer science tuh aduh chill itu. Memang kayak gitulah orang computer science kerjanya. Ya Bu, Bapak Ibu yang computer science, ya betul, itu aja ya. Cuman saya menggambarnya dengan sangat komprehensif. Sehingga itu dianggap luaran yang memiliki riset yang memiliki novelty. Oke, next. Yang kedua.
Sama, ya. Saya buat aja kayak gitu. Tapi itu eh, objeknya yang itu tadi yang ambitious project itu adalah congenital heart disease, kelainan jantung bawaan. Ya memang kelainan jantung bawaan kan sedikit aneh gitu ya. Nah, itu harusnya datanya banyak, tidak pakai data banyak. Ya, jadi ambitious project. Next. Oke, sudah beres semua, udah submit, udah apa beres yang tadi yang dari A sampai Z, submit ya, submit. Sudah nunggu gitu ya, duduk manis nunggu. Setelah itu ternyata di render review. Aduh, bahagia sekali. Setelah review keluarlah hasilnya ya. Anggaplah ini kita diterima. Hasilnya itu maka harus kita respon. Responnya itu harus baik-baik. Kenapa baik-baik? Karena itu adalah orang yang mau memperbaiki kualitas kita. Ini manuskrip kita Bapak Ibu nggak dibayar volunteer Bapak Ibu, kasihan. Cuma dapat sertifikat kadang-kadang ya. Bayangin saja dia membaca manuskrip itu dan dia komen 100 komen. Kita mangkel sebenarnya, tapi kalau kita ikuti manuskrip kita jadi kualitasnya naik. Masa kita nggak ucapkan terima kasih marah-marah gitu. Kita harus menjawabnya dengan baik. Bagaimana cara menjawabnya? Detail. Ya. Kalau misalnya, next Pak. Ya, kalau initial editorial review, ya, next Pak, ini nggak usah. Ya. Izin Prof, 2 menit lagi Ya Prof. Allah, 2 menit lagi. Nggak terkejar 2 menit lagi nih sama diskusi nggak? Sepertinya nggak bisa terkejar Prof. Nggak terkejar kan? Iya, Iya, bukan diskusinya 2 menit itu nggak di selesai luar. sesinya Prof, 2 menit Iya lagi. iya iya oke oke. Aduh ya ampun. Ya udah itu yang masa review nanti dibalas aja nanti kalau nggak tahu cara nge-review WA saya. Next. Review juga gitu ya macam-macam ya. Next Pak. Next Pak. Responding to reviewer tadi ya harus sopan santun. Next. Reviewer terus. Nanti ada editor decision ada 3 ya. Nanti setelah review ada 3 apa namanya? Aduh ya ampun. Rejection. Bukan rejection. Minor revision, major revision, sama rejection ya. Nah kalau minor aman, major perbaiki dan kalau reject ya nggak bisa lagi next. Ya setelah diterima, next mau cepat saya. Dipromosikan ya Bapak Ibu ya. Zamannya sekarang promosinya bukan di tempat, bukan di Scopus, bukan di ResearchGate, tapi di dalam sosial media ya, Twitter, LinkedIn, apalagi Instagram, Facebook, situ ya, bukan lagi di tempat-tempat yang akademik website ya bukan, tapi ke sosial media. Next, biar cepat. Itulah salah satu untuk mempercepat citasi ya, bukan dengan cara-cara yang tidak baik, tapi dengan melalui sosial media. Itu contohnya. Next. Atau kalau sudah ada kayak gini, sosial media berarti sudah beres, kita duduk manis, dia yang akan mempromosikan. Next. Atau melalui science spot, ya wawancara. Next. Dan tracking, siapa yang membaca. Tadi kayak tadi tuh, saya lihat ada yang mensitasi saya dari jurnal impact factor sangat tinggi dan memberikan saya sebuah cerita bahwa saya adalah ambitious project yang dikerjakan saya. Itu cukup buat saya untuk memperbaiki riset saya di masa depan. Ya, cukup ya. Next lagi kayak habis. Oke. Habis. Jadi yang bagian review, mereview itu Bapak Ibu jawab dengan baik saja ya. Terima kasih sudah ini jawab. Jadi misalkan satu kalimat ada 3 pertanyaan, 3-tiganya dijawab ya satu-satu. Jangan karena 3 pertanyaan jawab satu, nggak mau dia. Ya, silakan. Ada ke ini ya? Pertanyaan ini habis ya Bu ya? Atau ke Satu pertanyaan? pertanyaan barangkali Prof. Silakan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Kenalkan nama saya Adlia dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Saya punya artikel yang saya submit di Q3, Bu. Itu saya submit itu bulan November 2022. Kemudian tidak ada respon. Di OJS-nya itu statusnya masih submission. Kemudian bulan Juli kemarin saya di email oleh editornya dan dia menyampaikan bahwasanya kami membuang sejumlah besar kiriman yang diterima sejak tahun 2021-2022. Kami berharap dapat meninjau makalah Anda pada bulan Oktober 2023. Tapi kalimat terakhirnya kami dapat memahami jika Anda ingin menarik kertas Anda karena menunggu lama. Reject. Reject. Iya, kadang-kadang begini Bu ya, karena kita memang karena
belum berpengalaman, terlalu banyak berpengalaman, apalagi saya yang dulu pernah submit di Q2 itu 4 kali review, setelah itu di reject Bu. Jadi agak apa ya, ada harapan seperti itu kalau menerima email seperti itu. Akhirnya setelah diskusi dengan beberapa teman kemarin, katanya ditunggu saja sampai bulan Oktober. Enggak Bu ya, tarik saja Bu. Tarik, Baiklah. withdraw. Baik, Ya. berarti itu sudah di reject itu Bu ya? Ya, reject itu Oh, iya, sebenarnya. Bu. Reject halus. Ya. Tadi yang Ibu bilang 4 kali di review dan reject, itu ada sebab Ibu? Iya, itu yang juga yang ingin saya tanyakan, Bu. Ya karena kurang pengalaman tadi, Bu. Saya waktu itu submit di Q2 studi pendahuluan, Bu, disertasi saya. Kemudian pertama sudah 4 kali di review, Bu, hari itu 4 kali di review. Terakhir itu dia reject. Iya, dia tuh kenapa? Yang terakhir tuh Iya. apa? Dibilang. Sepertinya ada miskomunikasi antara yang mereka inginkan dengan yang saya Oke, pahami. saya paham. Dan gini Gitu, Bu, Ibu menjawabnya tidak sesuai dengan yang diminta. Jadi gini, Ibu, oke. Jadi ini ya apa namanya, cerita, bukan cerita ini dongeng ya, memang betul. Saya punya asisten, ya asisten saya luar biasa banget ya. Apapun yang saya perintahkan itu bisa dikerjakan. Cuma satu, dia tidak bisa menjawab review yang tersirat. Paham? Tersirat atau Bu? Nggak tertulis gitu. Tapi sebenarnya ini yang ditanyakan gitu. Jadi saya nanya ini sebenarnya, cuman bahasa saya tertangkap Ibu yang itu gitu. Bapak, Ibu jawab lagi kayak gitu Ibu. Nah, 4 kali dia reject. Nah, itu harus jam terbang ya Bu ya, Ibu pelajari lagi aja, biasalah nggak apa-apa. Kalau kita pemula ini kalau di reject terus begitu kan enggak punya pengalaman juga. Maksud saya yang ingin saya tanyakan, mungkin ada tip dan trik mungkin Bu, bagaimana kita menyikapi hasil review yang seperti itu Bu? Apakah kita perlu berkonsultasi kalau sudah sekali kita revisi kemudian mereka reject, mereka review kembali, dikembalikan lagi, apakah kita perlu, karena memang pada waktu itu saya memang mencoba menginterpretasinya sendiri, tidak bertanya. Ibu sendirian ya? Iya Bu. Oh itu masalah ya. Masalahnya riset itu tidak sendiri. Jadi gini, harusnya orang 3, minimal 2 lah ya, minimal 2. Kenapa? Ini nih kan kita pada saat menjawab tuh diskusi Bu. Ini misalnya kita ngomong gini, belum tentu teman kita. Mungkin teman kita ngomong nih, ini nih kemungkinan yang ini kita tambahin. Jadi dia itu ada pemikiran lain. Jadi kalau Ibu sendirian, Ibu terfokus bahwa itu jawabannya gitu. Nah, ini tadi kan saya punya asisten banyak ya, saya punya asisten dan teman-teman dalam grup riset itu banyak. Jadi kalau saya kasihkan ke dia, itu menurut kamu apa? Ini prompt, ini apa? Oh, saya bilang, ini kayaknya nih ada sesuatu ya yang harus saya tambahkan. Jadi mereka nulis banyak nih, terus saya resume gitu. Jadi nggak boleh memang satu orang menjawab itu, kecuali ya, kecuali mungkin karena jam terbang aja Bu. Kalau jam terbang Ibu udah banyak ya nanti mau gaya apa pun udah terbaca. Oh ini gitu ya Bu. Tapi jangan ini Bu. Berarti sebagai pemula kita harus mendiskusikannya dengan orang yang sudah berpengalaman. Ibu ya Bu. Jangan bolak-balik pemula, nggak ada yang pemula. Karena baru sekali Bu. Ya, nggak apa-apa. Artinya Ibu jam terbangnya aja nanti ditambah lagi. Kalau seandainya Ibu rasa ini ajak teman atau siapa ya di dalam itu yang bisa diajak diskusi. Kalau seandainya mantan promotor kita waktu S2, S3 itu lebih baik. Kalau nggak ada, cari teman-teman yang itu ini betul nggak ya ngomong, ajak saja di dalam situ ya. Tapi kita sudah di depan ya, nggak bisa nambah-nambah author di belakang ya. Di depan kayaknya saya nanti perlu diskusi sama teman gitu ya Bu ya. Siap Bu. Kalau sendirian begitu Bapak Ibu ya, begitu benar loh. Kalau saya sendiri mikir ini itulah, tapi kalau ada orang lain ini, mungkin ini, oh iya ini yang ini gitu ya. Begitu ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Itu ya cuma satu di purpose. Berarti Bapak Ibu boleh di belakang ya. Itu ya Bu moderator. Demikianlah ya dari saya ya, sedikit tentang beberapa insight lah tentang teknologi. Kalau ada yang salah ataupun yang aneh gitu ya, mohon dimaafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.